Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Sadaqallahul azim. Pertama, marilah kita sanjung puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasanya Allah selalu memberi kasih sayangnya kepada kita, sehingga tidak henti, tidak terbatas, tidak bersuku, tidak macam-macam dalam kekasihnya Allah selalu diberikan kepada kita. Bantuan Allah selalu menyertai kita. Anugerah Allah selalu menyertai kita walaupun kita kurang peduli terhadap anjuran dan larangan daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari pula kita sampaikan ke junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan bangkit beliaulah, maka seluruh makhluk dalam alam ini Allah menciptakan karenanya. Saudara-saudaraku, hamba Allah yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang beriman ini, para umat Muhammad ini, semua kita sangat antusias dan selera dalam melakukan seluruh amalan-amalan, baik amalan wajib maupun amalan-amalan sunat. Rasa-rasanya bagi seorang umat Muhammad, seorang hamba Allah, kalau dia tidak melakukan satu amalan sunnah, rasa-rasanya tidak arti hidupnya di dunia ini. Begitulah keantusiasan mereka dalam melakukan suatu perbuatan yang baik, yang mereka mengharap, mengingat ada syafaat dan bantuan untuknya dari amalannya di hari akhirat nanti. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya utarakan sedikit cuplikan kalam ulama sufi tentang hal-hal yang dapat membatalkan amalan ibadah kita kepada Allah, sehingga kita jangan cinta saja melakukan amalan, jangan antusias saja melakukan ibadah, jangan selera saja kita melakukan amalan-amalan sunnah, tapi harus antusias dalam mengetahui hal-hal yang dapat menggugurkan amalan ibadah kita itu, sehingga amalan ibadah kita itu dapat sampai kepada Allah dan diterimanya dengan baik, dan dapat diberi imbalan atau jerih payah untuk kita selaku pengamalnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya utarakan cuplikan tersebut sebagaimana tersebut di dalam kitab Al-Hikam. Apa tersebut dalam kitab Al-Hikam? Ukhruj min awsafikal basyariyatil mazmumati
munaqisi li ibadatika. Keluarlah olehmu daripada segala sifat-sifat kemanusiaanmu yang tercela. Yang mana sifat kemanusiaan yang tercela itu dapat meruntuhkan amalan ibadah kita. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kalau ada sifat-sifat ini pada diri kita, di benak kita, di hati kita, maka seluruh amalan ibadah hanya sia-sia kita kerjakan. Tidak dapat pahalanya, tidak sampai kepada Allah, apalagi untuk diterimanya. Oleh karena itu, mana hal-hal itu? Itulah sifat kita yang tercela. Sifat yang tercela itu ada kalanya berdiri pada zahir anggota tubuh kita, ada kala yang berdiri di batin kita. Sifat-sifat yang tercela yang dapat meruntuhkan amalan ibadah kita yang ada pada zahir kita, anggota tubuh kita adalah seperti mengupat, mencaci, menjelek-jelekkan orang, menyebut aib orang. Ghibah itu adalah satu sifat kemanusiaan kita yang tercela. Sehingga dengan ada ghibah di tubuh kita ini, seluruh amalan kita yang kita kerjakan ini tidak akan dapat pahalanya. Karena sudah diberikan oleh Allah kepada orang yang kita upatkan tersebut, kepada orang yang kita ghibahkan tersebut. Ghibah adalah suatu penyakit. Pertama, menghambat amalan kita tidak sampai kepada Allah. Kedua, sifat yang dapat menghambat keimanan kita di waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ukuran sifat ghibah itu? Kalau kita sebut orang itu dengan satu hal di depan kita, dia marah, maka itu namanya upat. Itu namanya ghibah. Maka ghibah semacam itulah yang dapat menggugurkan amalan ibadah kita, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, namimah. Namimah ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau dalam bahasa Syekh, lalat mirah rung, artinya membawa fitnah dari si A ke si B, dari si B ke si C, dari si C sampai ke si Z. Menyatakan sini ini, memburukkan antara si A dengan si B, memburukkan si B dengan si A dengan si C, sehingga dengan perkataan bicara yang kita bawa itu, maka bisa bermusuh mereka dengan sebab didengar apa yang kita sampaikan itu. Itu namimah. Dan juga membunuh satu sifat manusia yang dapat mencelakan orang lain, justru dapat membatalkan segala amalan ibadah kita. Itu ketiga. Keempat, melakukan perampokan, mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Jadi, apa saja amalan kita yang kita lakukan, ibadah kita yang kita lakukan, kalau ada sifat itu, ghibah, namimah, membunuh, mengambil harta orang yang tidak benar, maka amalan-amalan kita itu, baik wajib apalagi sunat, itu tidak sepenuhnya diberi pahala oleh Allah. Malah tidak dapat pahala
dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati Allah. Yang kedua, sifat kemanusiaan yang dapat meruntuhkan amalan ibadah kita. Tidak ada dapat pahala dari Allah, hanya kita letih saja mengerjakan siang dan malam. Sudah bengkak dahi-dahi kita, sudah bengkak muka-muka kita, sudah bengkak lutut-lutut kita, kita laksanakan salat ibadah, tapi enggak dapat pahalanya karena ada hal tersebut. Maka keduanya sifat kemanusiaan yang dapat meruntuhkan pahala amalan kita itu, yang ada berdiri pada batin kita, yang tidak nampak dilihat oleh orang lain, yang tidak nampak kita lihat oleh diri kita sendiri, yang hanya berdiri di dalam kasat dan hati kita dan jiwa kita sendiri. Yang pertama adalah penyakit takabur, penyakit sombong, penyakit akulah aku, yang lain bukan. Akulah yang alim, akulah yang kuat, akulah yang kaya, akulah yang mewah, akulah yang cantik, akulah yang segala-galanya. Orang lain tidak ada. Itu takabur. Ada satu istilah, at-takabur haddul haq bila dalil. Takabur sombong adalah menolak kebenaran tanpa dalil. Kadang-kadang orang menyampaikan sama kita satu kebenaran pala amalan, langsung kita lah mana itu. Tapi dalil enggak ada sama kita untuk menolak itu. Itu adalah termasuk dalam penyakit yang dinamakan takabur.